Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Erik Ngoceh. Kali ini kita akan membahas topik di mana Coach Sintayong akan mengundurkan diri, akan meninggalkan timnas Indonesia karena tersinggung atas pernyataan ex-co PSSI yaitu Bapak Haruna Sumitro, di mana kritik yang dilontarkan oleh Bapak Haruna Sumitro sebagai ex-co PSSI adalah sebagai berikut. Ya, kata Pak Haruna Sumitro, hasil adalah yang terpenting. Proses itu tidak penting. Masyarakat Indonesia butuh hasil. Jadi kalau tidak juara ya katakan tidak juara. Nah, Indonesia sudah masuk final Piala AFF sebanyak 6 kali. Dan tahun ini Indonesia kembali menjadi runner up untuk ke-6 kalinya. Jadi hasilnya tidak juara, berarti tidak apa-apa alias tidak berprestasi. Ucap Bapak Haruna Sumitro. Sekarang pertanyaannya adalah, apa sih ex-co itu? Ex-co itu adalah Executive Committee, di mana tugasnya di PSSI adalah mengevaluasi kinerja para pelatih, merekrut, memberikan nasihat terhadap ketua PSSI, yaitu ex-co tersendiri. Ex-co tersebut terdiri dari 15 anggota, diantaranya salah satunya itu yaitu Bapak Haruna Sumitro. Akibat kritik terhadap Sintayong dari ucapannya itu, ancaman-ancaman dan bulian yang dirasakan oleh Bapak Sumitro semakin banyak sekali ya, sampai keluarganya pun merasa terancam akibat dari pernyataan beliau. Sekarang siapa sih Pak Haruna Sumitro itu? Pak Haruna Sumitro bukan orang baru di sepak bola. Pada tahun 2003 dia adalah manajer Persebaya. Pada saat Persebaya terdegradasi ke divisi 1 dan sekarang namanya Liga 2 ya. Jadi Persebaya saat itu terdegradasi. Nah, Pak Haruna Sumitro ini adalah manajernya. Terbukti berkat tangan dinginnya, berkat kerja kerasnya, Persebaya naik lagi ke divisi utama atau yang sekarang adalah Liga 1. Setelah itu karirnya menanjak sebagai ketua PSSI Jawa Timur atau Asprop PSSI Jawa Timur lah ya. Lalu menjadi menjadi manajer Madura United hingga 2019, dan 2019 hingga sekarang menjabat sebagai ex-co PSSI. Kehadiran Sintayong pun berkat andil para ex-co ya. Jadi pada saat itu Luis Milla ya, sedang gencar-gencarnya tiba-tiba tidak dapat direkrut kembali karena memang harganya terlalu mahal, dan tim ex-co ini telah memutuskan bahwa Sintayong lah yang akan melatih tim nasional Indonesia ya. Jadi ex-co itu orang yang memberikan masukan, kritikan terhadap ketua PSSI untuk siapa sih yang akan melatih timnas Indonesia. Nah, berkaca pada hasil Piala AFF kemarin ya, Haruna Sumitro berdasarkan data dan fakta, Indonesia tidak menjadi juara, tidak bisa menjadi juara. Hal itulah yang membuat dia menyatakan dan mengkritik Coach Sintayong untuk artinya yang nggak berprestasi sama aja sama pelatih-pelatih kemarin gitu loh. Dan ini menimbulkan reaksi yang sangat dahsyat dari para netizen ya. Pak Sumitro itu tidak terlalu salah ya, karena memang itu adalah pekerjaan beliau ya. Tapi perlu dicatat, perlu digarisbawahi bahwasanya pada Piala AFF kemarin timnas kita tidak diunggulkan sama sekali. Bahkan legenda timnas Malaysia Sabri Salim mengatakan Indonesia tidak akan lolos ya. Tapi kita lihat Indonesia secara fakta memang masuk final ya. Dan yang perlu dicatat adalah bahwa kemarin pada Piala AFF Sintayong menurunkan pemain usia 23 tahun, pemain muda dalam sejarah. Artinya memang Indonesia butuh proses ya, butuh proses untuk kedepannya. Dia menggunakan pemain muda, hanya beberapa pemain senior, kira-kira 3 atau 4 lah, termasuk Evan Dimas, Ibu Nevo ya. Selebihnya kan pemain-pemain muda ya. Artinya Sintayong mencoba untuk memasuki filosofi orang Korea, bahwasanya untuk prestasi ke depan harusnya pemain-pemain muda ya. Karena dia belajar dari 5 kekalahan di final Piala AFF beberapa tahun yang lalu. Indonesia tidak berprestasi ya. Jarang sekali loh pelatih yang memikirkan untuk masa depan timnas. Kita memang secara logika sebagai masyarakat yang awam dalam sepak bola inginkan hasil yang juara gitu. Tapi juara dalam catatan, juara tidak kebetulan gitu. Memang juara secara kualitas gitu ya, dari permainan. Dan memang Coach Sintayong merubah penampilan timnas kita hingga yang kemarin itu masuk final ya. Dari segi permainan, fisik pemain berubah semua. Ya memang kalah kelas dengan Thailand ya. Tapi itu membuat masyarakat kita memang
telah melihat bahwa permainan secara umum berubah dari tahun-tahun yang lalu. Ya mungkin itu saja pendapat saya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.